Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini kasih-Nya akan melimpah bagi setiap kita yang datang mencari Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kerinduan kami kembali datang ya Bapa. Kami perlu kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami mendapatkan sukacita itu ya Bapa. Kami percaya hidup kami akan diberkati ketika kami bersama Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama kita nyanyikan bersama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sama-sama katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Mari sama-sama dari awal katakan, ku tetap cinta, kami mau tetap cinta, ku tetap cinta. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami mau tetap setia, ku tetap setia. Yesus, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Yesus yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, sungguh ajaib hatimu ya Bapa, sungguh kasihmu tidak ternilai ya Tuhan Yesus. Dengan nyawamu Engkau memberikan kami keselamatan ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, tak dapat kami ungkapkan ya Tuhan Yesus. Selain puji dan sembah kami bagi Engkau ya Allah kami. Terima kasih Yesus, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari semuanya kita naikkan syukur kita karena kebaikannya. Terlalu banyak Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Tak bisa kami balas kasih Yesus. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami mau tetap setia dalam setiap pergumulan kami. Kami mau tetap cinta kepadamu Yesus, yang rela berikan nyawanya sebagai ganti dosa kami. Mari wa Tuhan, kita datang menyembah Dia. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih, yang rela berikan nyawanya, selamatkan kami. Sebab Engkau yang layak, tidak ada kasih yang seperti Engkau. Kami menyembah Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak terima hormat, hanya Engkau yang layak terima pujian, terima kemuliaan untuk selama-lamanya. Anak domba Allah, kami menyembah Engkau Yesus, Engkaulah yang terbaik. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Syikir nama labaya sante, syakara nama labaya pakara laburu, haleluya. Kami angkat suara kami menyembah Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terpujilah untuk selama-lamanya, Allah yang mulia, yang layak disembah. Sungguh mulia hati-Mu Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu Yesus. Sungguh tidak ada yang melebihi perbuatan
karena malam-malam Engkau selalu yang besarkan hati kami, sehingga kami selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati nyanyikan bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Yesus Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kita ulangi dari awal sama-sama dengan segenap hati. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama katakan, ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga, Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita angkat suara kita naikkan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu.
Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di menara doa ini Tuhan, kami ingin bersyukur lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesegaran. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kami boleh kenal Tuhan. Terima kasih untuk semua kuasa-Mu, tuntunan-Mu, hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk jalan-jalan yang Tuhan bukakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pakai setiap kami untuk menjadi alat kasih karunia-Mu ya Tuhan, bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terus ya Tuhan, beri kami ya Tuhan, beri kami ya Tuhan, beri kami Tuhan, kekuatan, hikmat ya Tuhan, tuntunan-Mu ya Tuhan buat hidup kami. Lewat menara doa ini satu yang kami minta, kami rindu untuk bertumbuh ya Tuhan. Kami bisa bertumbuh dalam kasih-Mu, makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa melayani banyak orang, bisa diselamatkan lewat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa bawa satu jiwa lagi buat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Beri kami iman untuk percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk balik Ibu Bapak. Nah, shalom saudara, dalam menyambut daripada Paskah nanti saudaraku, berapa hari ke depan ya. Saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan tentang kuasa doa daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku, kita belajar ini. Nah, dasar firmannya adalah dari 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk kita bisa melihat ini. Ini dasarnya untuk kita bisa renungkan sama-sama, belajar bagaimana Yesus yang di atas kayu salib ya, di dalam segala penderitaannya yang begitu hebat, Yesus tuh masih memikirkan gitu loh, kebutuhan kita, kepentingan kita. Saudaraku, nah di sini yang ya kita akan belajar sama-sama. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Saudara, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya cari saudara terjemahan yang pas. Saudara mungkin bisa lebih mengerti. Saudara dalam terjemahan The Living Bible, saudara ya. Itu dikatakan ketika tubuhmu menderita, ya, kuasa dosa kehilangan kuasanya. Ya, ketika tubuhmu menderita, kuasa dosa kehilangan kuasanya. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk ya tiap kita kan selalu saya harus senang saya ngajar ya berbicara firman Tuhan tentang penderitaan, tentang pergumulan. Karena manusia sepanjang kita ini masih ada dalam tubuh jasmani ini,
kita nggak akan pernah lepas dari penderitaan, dari segala masalah dan kesulitan. Katakan amin. Ya beberapa di antara kita sedang mengalami yang namanya penderitaan, pergumulan. Entah sakit lah, entah keuangan, apapun itu saudaraku. Beberapa ya baru saja selesai dari masalahnya, saudara. Tetapi juga kita harus siap-siap, ya kan, menghadapi masalah. Nah, pertanyaannya begini saudara. Saat kita sedang mengalami penderitaan atau kesakitan, siapa orang yang paling kita pikirkan? Siapa saudara? Tentu diri kita sendiri. Kita nggak pernah mikirin orang kalau kita lagi sakit, kita lagi susah, entah apapun itu saudara. Dan itu adalah sifat alami daripada manusia, saudaraku. Jadi saat kita menderita, kita ingin ada orang yang bisa hibur kita. Saat kita sakit, kita ingin ada orang yang bisa apa? Merawat kita, membesuk kita. Benar gak saudara? Amin. Itu manusia. Saat kita sedih, ada orang lah yang peduli, yang perhatikan, bahkan peluk kita. Saudaraku, yang ngerti kesedihan kita, yang mau dengarkan kesusahan hati kita. Itu alami sekali. Jadi begini saudaraku, ketika kita ngalami penderitaan, kita lagi susah, ngalami rasa sakit, ya kan? Ini membuat kita, ya kan, menjadi orang yang berpusat selalu kepada diri sendiri. Itu hal yang wajar. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca, ya saudara, ini mengajak kita, bahkan memerintahkan kita saudaraku, ya kan, supaya kita bisa saudaraku mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan amin. Level kasih kita itu di upgrade. Hari ini kita akan belajar level kasih kita upgrade. Betul kita lagi susah, ya kan? Kita butuh penghiburan. Betul kita lagi kurang. Kita butuh orang yang bisa bantu kita. Betul kita lagi sakit. Ada orang lah, ya kan, yang mempedulikan, membesuk atau merawat kita. Tetapi saudara, Tuhan mau ajar hari ini, saudara, satu renungan, satu kebenaran, ya kan, sesusah-susahnya kita, sesulit-sulitnya kita, sesakit-sakitnya kita, Tuhan mau kita belajar, ya kan, harus berusaha untuk bisa melihat apa saudara, rasa sakit orang, kebutuhan orang, kepentingan orang, bahkan ketika kita sedang lagi susah. Kenapa Tuhan ajar ini saudaraku? Ini satu level saudara, kehidupan yang dahsyat. Katakan amin. Kehidupan yang saya sebut sebagai makarios. Ya, kehidupan makarios adalah kehidupan yang seperti Yesus. Saudara, lihat ini. Saudara, ketika Yesus saudara tergantung di atas kayu salib, itu lagi susah-susahnya. Ketika Yesus saudara itu dikepung untuk ditangkap. Ya, dibawa ke pemimpinan Yudas, untuk Yudas yang Yudas memimpin saudara pengepungan itu untuk mengidentifikasikan yang Yesus itu yang mana. Jadi dia bilang kalau orang yang aku cium itu yang kamu bisa tangkap orang itu. Jangan supaya gak salah tangkap itu saudaraku. Jadi saudaraku, ya kita tahu ya Yudas ingin supaya Yesus, disitulah Yesus tunjukin kekuatan kuasanya untuk saudara menumpas daripada penjajahan Romawi pada waktu itu. Saudara lihat di sini, pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, saudara ya kan? Memang betul, saudara, ya kan? Ada Simon Petrus yang bawa pedang, kalau kita lihat ya, bawa pedang. Dia berusaha untuk bela Yesus dengan pedangnya, lalu pengawal daripada Imam Kayafas yang namanya Malkus itu, saudara, ya kan? Ya kan? Itu tiba-tiba tuh bertarung lah sama si Petrus, lalu dia kena sabet kupingnya, copot kan, betul gak? Copot. Ini waktu susah. Musuh yang mau nangkep dia, kupingnya copot, saudara. Tuhan bilang gak usah, biar gak apa-apa. Orang yang main pedang, ya kan, nanti dia akan dibunuh oleh pedang. Lalu sarungkan pedang kamu. Kamu kira aku gak bisa perintahkan 12 pasukan malaikat untuk hajar mereka semua? Aku gak akan lakukan itu. Apa yang dibuat oleh Yesus, saudara tahu kan? Yesus itu apa? Dia
sembuhkan, kembalikan kuping yang copot itu dimasukin lagi saudara. Itu sembuh. Itu Alkitab tulis ya. Sudah. Yesus dicambuk. Yesus naik ke atas kayu salib. Itu dia ngalami kesakitan secara fisik, secara jasmani. Juga dia menderita saudara. Ya kan? Sengsara. Secara apa? Mental. Secara roh. Ketika dia menanggung saudara dosa daripada seluruh manusia dunia ini. Tetapi saudara di atas kayu salib itu kalau kita lihat saudara ya. Justru Yesus itu dari 7 perkataan itu menunjukkan bahwa kepeduliannya dia. Kepada apa? Kepada kebutuhan manusia. Setiap manusia, kebutuhan terbesar manusia itu apa saudara? Dibebaskan dari hukuman bersalah. Katakan amin. Makanya dia buka dengan perkataan apa saudara? Ya kan? Yesus pada waktu dia naik ke atas kayu salib, perkataan pertama yang dia ucapkan adalah apa saudara? Lukas 23:34. Katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini satu undangan, satu tawaran. Saudaraku, permohonan pengampunan kepada semua orang. Saudaraku, itu bentuk daripada kasih Yesus peduli. Lalu ada orang yang meminta untuk diampuni. Siapa saudara? Penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia minta diampuni, dia bertobat. Dia minta diampuni. Dalam Lukas 23:42-43 katakan begini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Tuhan jawab. Saudara, nanti kayaknya keren banget nih saudara ya. Saya bisa bayangkan gak seandainya gini. Saudara bayangkan tuh, Yesus pulang ke sorga bersama dengan seorang penjahat. Jalan bareng gitu loh saudara. Kan matinya bareng. Jalan bareng masuk Firdaus. Bayangin seluruh pasukan malaikat berikan hormat. Bukan cuma kepada Yesus. Ikut juga saudara. Si penjahat ini terima hormat. Betul gak saudaraku? Kayak misalnya. Saya melihat ya. Ada komandan-komandan atau bos-bos. Ya saudara. Yang di sebelah komandan ini kan ada ajudan di depan atau sopirnya. Yang dihormatin itu adalah sebenarnya itu komandannya. Tetapi yang di dalamnya ikut juga begini. Betul gak saudaraku? Wah ini luar biasa sekali. Terus lagi kita lihat saudara. Ya, saya mau katakan gini. Di atas kayu salib. Yesus itu tidak mengutuki waktu dia menderita sengsara. Dia tuh gak egois. Dia tidak kutuki orang. Caci maki orang. Yang sudah ya kan memperlakukan dia dengan tidak adil. Yesus tidak menuntut pembelaan apapun. Dia tidak berfokus kepada kesakitannya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus justru mengampuni para musuhnya. Menyelamatkan penjahat yang bertobat, yang turut disalibkan bersama dia. Bahkan saudara, Yesus itu masih mikirin keluarganya, mamanya, Maria. Saudara, ya kan? Akan kesejahteraan, akan masa depannya. Dia sudah gak ada. Saya pernah berpikir, nanti saya mau doa, mau cari jawabannya. Kenapa yang dititipin itu Rasul Yohanes? Saudara kalau kita baca dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Saudara di sini dikatakan apa? Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi di sampingnya. Itu siapa? Yohanes. Karena yang nulis ini Yohanes. Dia mengidentifikasikan, nyebut dirinya murid yang dikasihi. Ya, berkatalah ia kepada ibunya. Ini di bawah kaki salib, di bawah kaki salib. Ibu, inilah anakmu. Dia tunjuk siapa? Yohanes. Ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu atau Yohanes menerima Maria, ya kan, di dalam rumahnya. Jadi di sini Tuhan masih memperhatikan kesejahteraan keluarganya.
Saudara, ini adalah teladan yang luar biasa, saudaraku. Saya renung. Lalu saya doa, waktu saya mau khotbah ini saya doa. Tuhan beri saya kemampuan. Ketika saya mengalami pergumulan dan penderitaan, beri saya kepekaan. Beri saya mata untuk bisa melihat kebutuhan orang. Ya, keperluan orang, rasa sakit orang. Saudara Kristus, ya kan? Jadi memang saat kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, secara alami memang fokus kita ya diri kita sendiri. Kita gak mau pikirin orang lain. Itu salah satu daripada apa? Serangan iblis atas hidup kita. Katakan amin. Saya sudah lihat orang-orang Kristen yang banyak sekali masalah dalam hidup dia, kesusahan dalam hidup. Itu akhirnya dia tuh udah gak bisa melayani lagi. Gak mikirin orang lain lagi. Dia ngerasa aku udah capek semua diri sendiri. Tapi saya mau kasih tahu khotbah saya hari ini adalah bahwa Tuhan mengundang kita untuk naikin standar rohani kita. Ayo nyalakan api kasihnya. Dengan apa? Layani orang lain. Ini kunci hidup Makarios. Saya kasih contoh. Siapa orang ya setelah Yesus ya, ada seorang yang menderitanya habis-habisan. Namanya, dia kehilangan semuanya. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Siapa namanya? Ayub. Saudara tahu Ayub? Saya sudah sering cerita tentang Ayub. Dia kehilangan daripada seluruh kekayaannya, harta miliknya. Sampai habis semua, tidak ada sisa. Dan dia tidak bisa lagi bangun mesbah kepada Tuhan. Karena perlu ada korban. Lalu dia kehilangan anak-anaknya, 10 anak-anaknya mati semua seketika. Bukan cuma itu saja, tubuhnya kena sakit. Saudaraku, kehilangan harta, kehilangan anak, penderitaan di luar tubuh. Tapi penderitaan yang di dalam tubuh yang membuat orang tuh menderita sekali itu apa saudara? Ya sakit. Kadang orang tuh belum tentu mau sadar dan bertobat ketika dia kehilangan hartanya, belum tentu. Ada juga bisa iya. Karena itu di luar tubuh. Kehilangan siapa? Itu di luar tubuh. Tapi penderitaan yang nempel itu waktu kita sakit. Betul saudara, katakan amin. Dia sakit sekali. Istrinya yang dia cintai, suruh dia kutukin Tuhan. Lalu suruh dia mati. Saudara tahu, tetapi di akhir kitab Ayub, Alkitab katakan apa saudara? Ini kunci. Jadi ada penderitaan, waktu kita ngalami penderitaan. Kalau kita mau melihat bagaimana kuasa Allah bekerja untuk memulihkan kita dari penderitaan ini, saudara harus bisa melihat penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain. Alkitab katakan di dalam Ayub 42 ayat 10 katakan apa? Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia apa? Mendoakan sahabat-sahabatnya. Saat Ayub mulai berdoa untuk orang lain, meminta Tuhan tidak menghukum karena perkataan sahabat-sahabatnya itu, Tuhan melakukan pemulihan dalam segala aspek kehidupan Ayub. Saya kasih contoh lagi seorang janda di Sarfat, saudaraku. Pada masa kelaparan hebat, saudara, ini juga, saudara, ini satu hal yang mengerikan. Kenapa, saudara? Itu tidak lagi ada sumber-sumber untuk bisa dapat makanan. Si janda ini, saudara, sedang bergumul dengan bahaya kelaparan. Kelaparan yang akan menyebabkan bukan cuma perutnya lapar, tapi pelan-pelan dia akan mati kelaparan bersama dengan anak-anaknya. Sedangkan persediaan makanan dia, bahan makanan dia adalah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang dia, kalau dia olah jadi roti, jadi makanan, itu hanya untuk sekali makan buat dia dan anaknya. Lalu saudara lihat di sini, tiba-tiba saudara, Tuhan utus Nabi Elia ketuk rumah dia. Saudara, dan meminta semua yang dia miliki. Sambil dia berkata gini, ya kan? Demikian firman Tuhan. Kalau kamu olah, kamu perhatikan dulu kepentingan saya. Kalau kamu mau berlaku murah hati, memberikan apa yang kamu punya untuk saya. Dengar baik, kalau kamu mau mendahulukan
kebutuhan saya, melayani saya, ya kan? Maka firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayanmu tidak akan hilang, tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Sampai nanti Tuhan menurunkan hujan. Saudaraku, saudara tahu ya, janda di Sarfat itu. Saudara perhatikan sini. Ini bukan soal dia memberinya, saudara. Dalam setiap hidup kita, kunci daripada hidup makarios adalah apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu artinya gini, saudara. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Tuhan yang atur dalam hidup saya. Apa yang menjadi perintah perkataanmu, itulah yang aku akan lakukan. Aku tundukkan diriku kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan perintah, serahkan semua tepung dan minyak. Olah, kasih. Tempayan, tepung dan minyak tidak akan habis. Saudara sudah tahu ceritanya. Saudaraku, ya kan? Janda di Sarfat bersama dengan anaknya itu dipelihara oleh Tuhan sampai hujan itu turun. Katakan amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Ya, minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Jadi prinsip rohani yang sama. Saya mau katakan begini, saudara. Kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami pemulihan. Saudara akan hidupnya diberkati. Justru pada saat saudara mulai peduli. Ya kan? Untuk mau menolong orang lain. Katakan amin. Jadi ada levelan hidup ya saudara. Sebagai orang Kristen harus tahu. Yang pertama adalah gini saudaraku. Hidup yang paling tinggi adalah apa? Saudara, kita bisa menyerahkan hak kita. Apa yang menjadi hak kita, kita serahkan kepada Tuhan, kepada orang lain. Itu kehidupan yang Tuhan mau. Sekalipun itu adalah hak kita, tapi kita serahkan itu. Yesus menyerahkan haknya sebagai Allah, mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba. Saya bisa ngerti, katakan amin. Sejak dia lahir dia menyerahkan hak dia. Waktu dia mulai khotbah, dia ajari tentang penyerahan hak. Saudaraku, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib adalah apa? Penyerahan nyawa dia kepada Bapa. Ya kan? Bapakku serahkan nyawaku. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa, renungan hari ini saudara bisa tangkap ini. Ini yang jadi pergumulan saya juga. Saya terus doa supaya Tuhan, biarlah aku bisa menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Saya mau taat takluk untuk firman ini. Katakan amin. Tertinggi itu kita menyerahkan hak. Yang kedua adalah, ya di bawah itu adalah kita melakukan kewajiban kita. Tapi kita tetap menerima hak kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Itu yang wajar, betul gak saudara? Lakukan kewajiban dan kita terima hak kita. Ya itu kehidupan yang standar. Tapi kehidupan, jangan kita turun ke bawah. Gini saudara, yang ke bawah apa? Kita gak lakukan kewajiban kita, tapi kita ambil hak orang lain. Itu gak akan pernah hidup dalam berkat seperti itu. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ya, ambil hak orang, tidak kerjakan kewajiban kita. Tapi kalau saudara dan saya bisa serahkan hak kita, lalu kita melakukan, ya kan, apa yang menjadi kewajiban orang lain itu yang kita lakukan. Plus kita juga lakukan kewajiban kita. Saya yakin ini pesannya Tuhan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudara, ya kan, artinya yang saya mau bahas tentang begini. Kita baca lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca lagi 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat
dosa. Atau ketika tubuhmu menderita, kuasa dosa kehilangan kekuatannya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia. Tetapi menuruti kehendak. Kalau menuruti keinginan manusia itu apa saudara? Tidak lakukan kewajiban. Tidak peduli dengan kewajiban orang. Saudara, jangan-jangan juga kita cuma menuntut hak kita. Atau mengambil hak orang lain. Itu keinginan manusia, betul tidak saudara? Kita mau dapat lebih banyak. Itu yang serakah kan apa? Saudara, bukan cuma dia tuntut haknya, tapi juga dia ambil hak orang, itu serakah. Dia tidak, ya kan saudaraku? Tapi Tuhan mau kita hidup menurut kehendak Allah. Katakan amin. Kehendak Allah apa? Ya kan? Extra mile. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Orang yang minta baju, kamu kasih jubah. Saudara, ini hal-hal yang seperti ini yang kita mau jalani. Maksud saya begini. Ketika tubuh kita menderita, dosa kehilangan kuasanya. Apa artinya situ? Sering kali Tuhan izinkan kita menderita sengsara. Setuju saudara, katakan amin. Kok susah terus? Dari sejak kita kecil kita ngalami penderitaan, pergumulan, kesusahan. Betul gak saudara? Tapi Tuhan berkata, ketika tubuh kita menderita, dosa kehilangan kekuatan kuasanya. Artinya apa? Saya dapetin penjelasan tadi, saudara, dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan apa? Disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan di sini apa artinya apa? Perubahan pikiran, metanoia. Perspektif kita, cara kita melihat itu berubah. Lewat apa saudara? Lewat duka cita, lewat penderitaan. Ya kan? Yang membawa kepada keselamatan. Yang tidak akan disesali. Saya tidak menyesal. Akhirnya setelah saya tahu, pertama, saya harus menderita sakit. Saya harus mengalami drop out dari kuliah. Saya kehilangan pekerjaan. Kehilangan banyak kesempatan dan lain sebagainya. Rupanya Tuhan ingin saya punya perspektif sudut pandang yang berubah. Ya kan? Bukan ini jalan yang harus kamu pilih. Tapi Tuhan mau arahkan saya jalan untuk saya menjadi seorang apa? Pendeta, gembala sidang di Palembang. Katakan amin. Lewat jalan-jalan seperti itu. Kadang-kadang lewat banyak penderitaan. Ya kan, orang-orang ini seperti halnya siapa? Yunus. Lewat duka cita, lewat penderitaan. Ini menurut kehendak Allah. Yunus yang salah arah, akhirnya diarahkan kembali oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan panggil dia ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis lewat duka cita. Dia harus ada di perut ikan selama 3 malam. 3 hari 3 malam. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Anak-anak yang hilang, dia harus menderita. Berada di kandang babi dan kelaparan. Saudaraku, itu untuk mengoreksi dirinya. Saudara, mengarahkan kembali hidupnya. Dia harus kembali ke rumah daripada ayahnya. Ibu bapak, saya mau katakan begini. Sering kali Tuhan izinkan rasa sakit. Penderitaan, kita tanggung itu. Tapi kalau saudara bawa itu, ya kan? Dengan apa? Penderitaan ini. Aku minta Tuhan, ajar aku bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap penderitaan saya. Maka penderitaan itu akan membawa apa saudara? Keselamatan dan tidak akan disesali. Yang ngerti katakan amin. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan ini untuk mengubah kita. Saudara, supaya kita bisa menjadi seorang yang murni hatinya. Tulus. Ya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena penderitaan yang buat kita jadi murni hatinya apa saudaraku? Dulu kita banyak kawan, tiba-tiba kok banyak orang menjauhi kita. Kita sadar kenapa ya? Oh karena aku gak tulus. Kalau berkawan mau cari dapat apa aku, untungnya apa aku, segala macam orang menjauh. Melatih ketulusan.
menjadikan kita menjadi orang yang rela melepaskan ego. Karena penderitaan itu buat kita iya. Selama ini ada satu orang ketika ditinggalkan oleh istrinya dan anak-anaknya. Seorang ayah, seorang suami tinggalkan. Saudara, ya kan cukup lama kabur. Setelah ketemu lagi dengan keluarganya, dia cerita dengan saya sadar Pak, saya salah, saya bertobat. Sekarang saya titip istri saya, anak-anak saya. Maafin saya, terima kasih. Kadang-kadang penderitaan. Dia menderita apa saudara? Ya menderitalah ditinggal istri sama anak-anak. Kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita. Apapun yang terjadi makanya kita harus berdoa. Beri saya mata untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan. Maksud Tuhan di balik semua penderitaan saya. Yang ngerti katakan amin. Kita bisa dipakai untuk jadi alat kasih karunia. Oleh karena itu jangan sia-siakan penderitaan kita. Setiap penderitaan bawa itu kepada pertobatan. Bawa itu kepada salib Yesus. Minta kuasa darah Yesus menyucikan kita. Katakan amin saudara, katakan amin. Karena Tuhan ingin memakai penderitaan kita untuk bisa menolong orang lain yang berada di dalam pergumulan. Kalau kita sedang berduka, coba hubungin mereka yang sedang berduka. Dengarkan mereka, layani mereka, perhatikan mereka. Kalau saudara mungkin sedang sakit atau sakit hatinya, doakan mereka yang terluka secara emosional. Kadang-kadang kita perlu untuk kesembuhan rasa luka ini. Kita perhatikan luka orang lain. Dan kita nasihati, kita doakan mereka. Beberapa di antara saudara mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Coba bagikan sedikit dari apa yang saudara punya. Bantu mereka, ya kan? Berikan saudara waktu dan perhatian. Saya percaya pemulihan itu terjadi ketika saudara dibukain mata untuk melihat kebutuhan orang dan melayani mereka. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Pakai penderitaan kita untuk bisa, ya kan saudaraku, menolong banyak orang. Karena saudara, ketika kita bisa melayani di tengah-tengah penderitaan kita, maka pelayanan kita itu dahsyat. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 katakan begini saudara. Terpujilah Allah yang menghibur kami dalam segala apa? Penderitaan kami. Supaya kami dapat menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan. Jadi Paulus menjelaskan bahwa dia mengalami banyak sekali luka-luka dan penderitaan, kesusahan untuk memberitakan Injil saudara. Membuka banyak gereja. Tetapi dia bilang, ya kan, Tuhan berikan dia penghiburan supaya dia juga bisa menghibur orang yang berada dalam penderitaan. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berbicara secara pribadi buat tiap kami semua. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini.
Kami ingat penderitaan Tuhan. Ketika Engkau disalib Tuhan. Engkau serahkan tubuhmu, dipecahkan oleh bilur Yesus, kami semua disembuhkan. Darah-Mu ya Tuhan menyucikan, mengampuni dosa setiap kami Tuhan, menyelamatkan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.